Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi walittuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf berasal dari kata i'takafa ya'takifu i'tikafan, yang artinya berdiam diri di masjid, yang tujuannya untuk mendekatkan diri, bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriktikaf di bulan suci Ramadan ini sudah dicontohkan dan dilaksanakan oleh junjungan kita semuanya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mendengar bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah, bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan hingga beliau wafat. Berdasarkan hadis ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan sangat dianjurkan, terutama pada malam hari, yang mana pada malam hari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini dimungkinkan bertepatan diturunkannya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana apabila kita beribadah pada malam tersebut, maka kita akan mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf tentunya ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Para ulama menyebutkan bahwa rukun iktikaf yang pertama yaitu niat. Niat ini menjadi pondasi dalam segala bentuk ibadah kita, termasuk dalam beriktikaf harus didasari dengan adanya niat. Adapun niat beriktikaf disebutkan oleh para ulama yaitu nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya beriktikaf di masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, rukun dari beriktikaf adalah berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid ini merupakan salah satu rukun diterimanya ataupun rukun syarat sahnya i'tikaf. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri, menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Ini menunjukkan bahwa syarat iktikaf itu adalah di masjid. Tidak bisa iktikaf itu dilakukan di rumah masing-masing. Bahkan dalam keterangan yang lain disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, para ulama menyebutkan ajma'ul ulama ala annal i'tikafa la yakunu fi masjidin. Para ulama telah bersepakat bahwa tidak boleh, tidak sah beriktikaf, melainkan iktikaf itu harus dilaksanakan di masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang menjadi pertanyaannya bagi kita semuanya, masjid mana yang diperbolehkan untuk dilaksanakan beriktikaf? Di sini para ulama berbeda pendapat. Setidaknya
ada 3 pendapat masjid yang dibolehkan untuk digunakan beriktikaf. Yang pertama yaitu masjid yang boleh digunakan untuk beriktikaf ada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga yaitu Masjidil Aqsa. Ini merupakan pendapat sahabat Hudzaifah al-Yamani dan seorang tabi'in Sa'id al-Musayyib. Akan tetapi pendapat yang pertama ini merupakan pendapat yang lemah. Lalu yang kedua, masjid yang boleh digunakan untuk beriktikaf adalah yang disebut dengan masjid jami'. Yang dimaksud dengan masjid jami' yaitu masjid yang digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Lalu yang ketiga, masjid yang digunakan untuk beriktikaf yaitu boleh masjid jami' ataupun masjid selain masjid jami', yaitu masjid yang digunakan sehari-hari untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah. Dan ini merupakan pendapat yang kuat, pendapat jumhurul ulama bahwa beriktikaf boleh di masjid jami dan boleh juga di masjid selain masjid jami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, rukun dari i'tikaf adalah orang yang beriktikaf. Dan syarat orang yang beriktikaf yang pertama harus beragama Islam. Lalu yang keduanya berakal sehat. Dan yang ketiganya suci dari hadas besar. Dalam artian kalau ada orang yang tidak memenuhi ketiga syarat ini, maka tidak diperbolehkan untuk beriktikaf di masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf di masjid boleh dilakukan kapan saja. Akan tetapi di bulan suci Ramadan seperti saat ini, yaitu kita melaksanakannya sebagaimana tadi telah disebutkan, yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasul selalu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bahkan dalam keterangan yang lain baginda Rasul pernah bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir ahyal lail wa ayqadha ahlahu wa shadda wa jaddal mi'zar." Ketika baginda Rasul sudah memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, maka ada 3 hal yang dilakukan oleh baginda Rasul. Yang pertama, ahyal lail, selalu menghidupkan malam-malam tersebut dengan beribadah kepada Allah. Lalu yang kedua, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya untuk bersama-sama beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiganya, wajada wasyaddal mi'zar, yaitu mengencangkan ikatan sarungnya. Ini membuktikan bahwa di 10 hari terakhir baginda Rasul begitu betul-betul memperhatikan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja ibadah yang dianjurkan ketika melaksanakan i'tikaf di masjid? Di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab karangan Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala asy-Syafi'i wal ashab fal aula lil mu'takif al-ishtighalu bit ta'at min salatin wa tasbihin wa dzikrin wa qira'atin wa ishtighalu bi ilmin. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berikut sahabat pengikut-pengikutnya mengatakan bahwa yang paling utama dilakukan oleh orang yang beriktikaf adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meliputi salat, berzikir, bertasbih, membaca Al-Qur'an dan mempelajari sebuah ilmu. Ini yang dianjurkan oleh para ulama ketika beriktikaf di dalam masjid. Adapun zikir yang biasa dipanjatkan ataupun dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah dengan doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf dan Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Oleh karena itu,
fa'fu anni, maafkanlah kami ya Allah. Ini merupakan sebuah doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, sebagai tanda permohonan maaf kita, permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu pembahasan tentang i'tikaf di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتوسل بالحبابة والبتول